Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik kan? Bertemu lagi dengan Ajeng. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, seperti biasanya ya, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan siapkan perlengkapan belajarnya ya. Kali ini kita akan membahas konsep dasar integral garis. Yang akan kita bahas pada konsep dasar integral garis, tentunya pada konsep itu sendiri. Yang kedua ada integral garis pada ruang 2 dimensi. Yang ketiga ada integral garis pada ruang 3 dimensi. Nah, masuk nih kita pada konsep dasar integral garis. Sebelum kita memasuki integral garis, terlebih dahulu nih kita mengingat kembali konsep integral tentu yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun bentuk umum dari integral tentu yaitu integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Selanjutnya, integral garis ini merupakan generalisasi dari integral tentu. Bentuk generalisasinya adalah dengan mengganti AB dengan kurva C pada bidang XY R2 atau ruang 2 dimensi, sehingga bentuk integralnya menjadi integral C FDS. Nah, integral ini disebut dengan integral garis atau juga sering disebut dengan integral kurva karena kita akan melakukan proses integral sepanjang kurva. Tentu saja kita harus memperhatikan arah kurvanya. Oleh karena itu, integral garis erat kaitannya dengan vektor. Nah, masuk nih kita pada integral garis pada ruang 2 dimensi. Misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik. X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, di mana T lebih besar dari A dan T lebih kecil sama dengan B. Nah, misalkan nih fxy itu X ya, maaf, pada R2, di mana R2 terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka mengandung C, dengan C ekuivalen RT sama dengan XTI ditambah YTJ. Maka dapat ditentukan integral garis dari fxy terhadap kurva C sebagai berikut. Nah, ini integral garisnya. Integral kurva fxy ds sama dengan integral fxt yt akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, langkah-langkah nih ada 4 langkah dalam menyelesaikan permasalahan berikut. Yang pertama ada temukan persamaan parametriknya. Yang kedua, turunkan diferensialkan fungsi parametriknya. Yang ketiga, ubah nih fungsi XY menjadi fungsi T. Yang keempat, substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Nah, selanjutnya masuk nih pada contoh soal. Hitunglah integral garis integral kurva X pangkat 3 ditambah Y ds dengan C adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan T pangkat 3, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu nih. Kan tadi kurvanya X-nya sama dengan 3, maka X aksennya, aksen itu tahu kan, aksen itu adalah turunan. Jadi turunan X-nya itu adalah 3. Dan Y sama dengan T pangkat 3, maka Y aksennya 3T pangkat 2. Maka fxy sama dengan X pangkat 3 ditambah Y. Tadi fungsi fx-nya kita ganti fungsi ft ya, sama dengan kita substitusikan nih nilai xy-nya menjadi 3t pangkat 3 ditambah t pangkat 3 sehingga diperoleh fungsi t-nya yaitu 28t pangkat 3. Nah, sekarang kita masukkan nih rumusnya yaitu integral kurva xy ds sama dengan integral fxt yt akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt dengan batas atas b dan batas bawah a. Nah, kita masukkan nih, tadi kan fungsi fxy-nya ini kita ganti menjadi x pangkat 3 ditambah y ds.
sama dengan integral. Tadi batas atasnya itu kan 1 dan batas bawahnya itu 0. Sehingga fungsi fxt-nya tadi kita peroleh adalah 28t pangkat 3. Sama dengan diakarkan nih. Akarkan tadi ada aksennya, x-aksennya itu 3 kuadrat ditambah y-aksennya ada 3t kuadrat. Nah, dikuadratkan lagi. Titik selanjutnya integral 28t pangkat 3 akar 9. 3 kali 3 tuh 3 kuadrat, hasilnya 9 ditambah 3t kuadrat, dikuadratkan lagi, maka hasilnya 9t pangkat 4 dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, selanjutnya nih, kita keluarkan nih 9-nya. Bisa kan kita keluarkan menjadi integral 28t pangkat 3 akar 9 dikali 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, akar dari 9 itu kan 3. Kita keluarkan nih 3-nya. Ngerti kan? Sehingga diperoleh 28t pangkat 3 dikali 3 akar 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita peroleh nih bahwa akar 9 itu adalah 3. Kita kalikan saja nih 28 dikali 3 sehingga hasilnya 84. Jadi integral 84t pangkat 3 akar 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, kita keluarkan saja nih 84-nya sehingga kita peroleh 84 integral t pangkat 3 akar 1 ditambah t pangkat 4 dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, sehingga kita peroleh ini merupakan hasil dari integral substitusi ya, hasil penyelesaiannya. Jadi kita peroleh integral kurva x pangkat 3 ditambah y ds sama dengan 14 2 akar 2 dikurang 1. Nah, sekarang masuk nih kita pada integral garis pada ruang 3 dimensi. Misalkan, C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam persamaan parametrik X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, di mana T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Nah, jadi pada ruang 3 dimensi ini, kita tambahkan Z aja ya, bedanya kalau 2 dimensi itu dia hanya sampai Y saja. Selanjutnya, misalkan fxyz itu X ya, maaf, di mana R di ruang 3, di mana ruang 3 atau R3 terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka yang mengandung C, dengan C ekuivalen RT sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK, maka dapat ditentukan integral garis dari fxyz terhadap kurva C sebagai berikut. Nah, ini nih rumusnya. Integral kurva fxyz ds sama dengan integral fxtyt dan zt akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat ditambah z aksen t kuadrat dt dengan batas atas b dan batas bawahnya a. Nah, langkah-langkahnya sama nih seperti ruang 2 dimensi. Yang pertama kita menemukan persamaan parametriknya. Yang kedua, turunkan diferensial fungsi parametriknya. Yang ketiga, ubah fungsi fxyz menjadi fungsi t. Dan keempat itu substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Nah, untuk memahaminya, kita bahas soal ya. Ada soal nih, hitunglah integral garis integral kurva x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ds dengan c adalah kurva x sama dengan 4 cos t, y sama dengan 4 sin t, z sama dengan 3t, di mana t lebih besar sama dengan 0 dan t lebih kecil sama dengan 2v. Nah, untuk penyelesaian nih, kita menentukan dulu aksen-aksennya nih. X sama dengan 4 cos T, maka X aksennya adalah turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi sehingga kita peroleh X aksennya itu
min 4 sin T. Nah, selanjutnya Y sama dengan 4 sin T. Maka Y aksennya turunan dari sin itu adalah cos. Jadi Y aksennya adalah 4 cos T. Z sama dengan 3T. Maka Z aksennya adalah T. Maka kita peroleh F X, Y, Z sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat. Nah, kita substitusikan nih nilai X, Y, Z-nya. Kita ganti terlebih dahulu fungsi F, X, Y, Z-nya menjadi fungsi T. Sama dengan min 4 sin T kuadrat ditambah 4 cos T kuadrat ditambah 3T kuadrat. Sama dengan 16 sin kuadrat T ditambah 16 cos kuadrat T ditambah 9T kuadrat. Nah, kok bisa hasilnya menjadi 16T ditambah 9T? Nah, kita menggunakan identitas trigonometri nih. Masih ingat kan? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi kan sin kuadrat T ditambah 16 cos kuadrat T itu kan 1. Jadi kita 16 dikali 1 itu kan 16. Jadi kita peroleh 16T ditambah 9T kuadrat. Selanjutnya integral garis nih masuk nih. Kita contohnya ya, kita substitusikan saja nih. Jadi integral kurva x kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat ds sama dengan integral 16 ditambah, itu ditambah ya, sorry ya, 9t kuadrat akar min 4 sin t kuadrat ditambah 4 cos t kuadrat ditambah 3 kuadrat dt dengan batas atas 2v dan batas bawahnya 0. Selanjutnya 16 ditambah 9t kuadrat. Tadi kan kita peroleh ya, kuadrat min 4 sin t kuadrat itu adalah 16 sin kuadrat t ditambah 4 cos t kuadrat itu adalah 6 cos kuadrat t. Nah, selanjutnya 3 kuadrat adalah 9 dt dengan batas atas 2v dan batas bawahnya 0. Sehingga kita peroleh adalah integral 16 ditambah 9t kuadrat akar 25 dt dengan batas atas 2v dan batas bawahnya. Nah, akar 25 itu kan 5. Sehingga kita peroleh nih, jadi integral 16 ditambah 9t kuadrat dikali 5 dt dengan batas atasnya 2v dan batas bawahnya 0 itu sama dengan 80 ditambah 45t kuadrat dt dengan batas atasnya 2v dan batas bawahnya 0. Dari mana bisa 80 dan 45? Kita kalikan nih, 5 dikali 16 itu 80, 5 kali 9 itu hasilnya 45. Sehingga kita peroleh nih, kita masukkan nih batas-batasnya. Batasnya tadi kan batas atasnya 2v dan batas bawahnya 0. Nah, kita masukkan sehingga kita peroleh adalah 160V ditambah 120pi pangkat. Nah, sekian pemaparan materi kali ini mengenai konsep dasar integral garis. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video ya.